Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nila Musalifah, kelas PGMI 2D, mata kuliah Kajian IPA MI atau SD. Dosen pengampu Ibu Nur Atiko MPD. Pertanyaannya, selama berabad-abad, perbedaan antara teori abiogenesis dan biogenesis menjadi kontroversi ilmiah. Nah, jelaskan perbedaan mendasar antara kedua teori tersebut. Jawabannya yaitu teori abiogenesis dan teori biogenesis menjadi asal mula kehidupan, tapi keduanya punya pandangan yang sangat berbeda. Nah, teori abiogenesis menyatakan bahwa makhluk hidup pertama kali muncul dari benda mati secara spontan. Jadi, menurut teori ini, kehidupan bisa muncul sendiri tanpa asal dari makhluk hidup sebelumnya. Contohnya, dulu orang percaya bahwa belatung muncul dari daging busuk karena mereka melihat belatung ada di sana. Padahal sebenarnya belatung berasal dari telur lalat. Nah, sementara itu, teori biogenesis menyatakan bahwa makhluk hidup hanya bisa berasal dari makhluk hidup sebelumnya. Teori ini dibuktikan lewat eksperimen ilmiah, salah satunya oleh Louis Pasteur. Ia menunjukkan bahwa jika udara dan mikroorganisme dicegah masuk ke dalam kaldu yang steril, maka tidak akan tumbuh kehidupan di sana. Artinya, kehidupan tidak muncul begitu saja dari benda mati, tapi berasal dari makhluk hidup yang sudah ada. Perbedaan mendasarnya adalah abiogenesis percaya kehidupan muncul dari benda mati, sedangkan biogenesis percaya kehidupan hanya berasal dari kehidupan sebelumnya. Pertanyaan yang nomor 1, yang B, bagaimana eksperimen Louis Pasteur pada abad ke-19 berhasil mengubah paradigma ilmiah tentang asal-usul kehidupan? Jawabannya yaitu eksperimen Louis Pasteur pada abad ke-19 membuktikan bahwa kehidupan tidak muncul secara spontan dari benda mati. Ia menggunakan labu berleher angsa yang berisi kaldu steril. Karena leher labunya melengkung, udara bisa masuk tapi debu dan kuman terhalang, sehingga kaldu tetap bersih dan tidak muncul kehidupan. Namun, saat leher labu dipatahkan, mikroorganisme dari udara masuk dan kaldu menjadi rusak. Hal ini menunjukkan bahwa kehidupan berasal dari makhluk hidup lain, bukan dari benda mati. Eksperimen ini mengubah pandangan ilmiah dan menguatkan teori biogenesis. Pertanyaan yang nomor 1, yang C, yaitu apakah teori abiogenesis modern masih relevan dengan temuan Pasteur? Nah, jawabannya yaitu teori abiogenesis modern masih tetap masuk akal walaupun ada penemuan dari Louis Pasteur. Hal ini karena sebenarnya keduanya membahas hal yang berbeda. Pasteur menunjukkan bahwa makhluk hidup tidak bisa muncul tiba-tiba dari benda mati di lingkungan biasa seperti sekarang. Ia membuktikan bahwa kehidupan berasal dari kehidupan sebelumnya, bukan dari benda mati begitu saja. Nah, sementara itu, abiogenesis modern menjelaskan bagaimana kehidupan pertama kali bisa terbentuk di bumi miliaran tahun lalu, saat kondisi lingkungan sangat berbeda dengan sekarang. Menurut teori ini, kehidupan muncul dari proses kimia yang berjalan sangat lama, yang akhirnya membentuk makhluk hidup paling sederhana. Jadi, meskipun Pasteur membantah gagasan bahwa makhluk hidup muncul secara spontan, itu tidak berarti abiogenesis salah, karena abiogenesis bukan membahas kejadian sekarang, tapi tentang bagaimana kehidupan pertama kali terbentuk di masa lalu dalam kondisi yang sangat berbeda. Teori panspermia menyatakan bahwa kehidupan di bumi berasal dari luar angkasa. Nah, pertanyaan yang nomor 2, yang A, yaitu jelaskan mekanisme panspermia dan jenis bukti apa yang mungkin mendukung teori ini. Jawabannya yaitu panspermia adalah teori yang menyatakan bahwa kehidupan di bumi berasal dari luar angkasa, bukan terbentuk di bumi sendiri. Mekanismenya
melibatkan mikroorganisme atau molekul organik yang terbawa oleh komet, asteroid, atau debu antariksa, lalu jatuh ke bumi dan mulai kehidupan. Bukti yang mendukung termasuk ditemukannya senyawa organik seperti asam amino di meteorit, serta eksperimen yang menunjukkan bahwa beberapa mikroorganisme bisa bertahan di kondisi ruang angkasa. Meskipun belum membuktikan asal mula kehidupan, teori ini membuka kemungkinan bahwa kehidupan bisa menyebar antar planet. Pertanyaan yang nomor 2B, apa tantangan utama teori panspermia dalam menjelaskan asal-usul kehidupan? Jawabannya yaitu tantangan utama teori panspermia adalah bahwa teori ini belum benar-benar menjawab bagaimana kehidupan pertama kali muncul. Ia hanya memindahkan pertanyaannya, bukan lagi bagaimana kehidupan muncul di bumi, tapi menjadi bagaimana kehidupan bisa muncul di tempat lain dan berpindah ke bumi. Jadi, asal mula kehidupan tetap belum terpecahkan. Selain itu, ada keraguan apakah mikroorganisme bisa benar-benar bertahan hidup dalam kondisi ekstrim di luar angkasa seperti radiasi tinggi, suhu sangat rendah, dan tekanan vakum selama perjalanan yang bisa memakan waktu jutaan tahun. Proses masuk ke atmosfer bumi juga sangat panas dan itu bisa menghancurkan makhluk hidup yang menumpang. Singkatnya, meski panspermia membuka kemungkinan baru, teori ini belum memberikan penjelasan lengkap tentang bagaimana dan di mana kehidupan pertama kali terbentuk. Pertanyaan yang nomor 2C, apakah panspermia benar-benar menjawab pertanyaan tentang asal mula kehidupan atau hanya menggeser masalah ke tempat lain? Berikan analisis. Jawabannya yaitu teori panspermia sebenarnya tidak benar-benar menjawab pertanyaan tentang asal mula kehidupan, melainkan hanya menggeser masalah ke tempat lain dengan mengatakan bahwa kehidupan berasal dari luar angkasa. Teori ini menghindari pertanyaan inti, bagaimana kehidupan itu pertama kali muncul. Artinya, jika kehidupan datang ke bumi dari planet lain, kita tetap harus menjelaskan bagaimana kehidupan bisa muncul di planet itu. Panspermia memang berguna untuk membuka kemungkinan bahwa kehidupan bisa menyebar di alam semesta dan didukung oleh beberapa bukti seperti adanya senyawa organik di meteorit. Tapi teori ini tidak menjelaskan proses awal terbentuknya kehidupan dari materi tak hidup. Jadi, secara ilmiah, panspermia lebih cocok dianggap sebagai kemungkinan cara penyebaran kehidupan, bukan penjelasan asal-usulnya. Kita masih perlu teori lain, seperti abiogenesis, untuk memahami bagaimana kehidupan bisa muncul dari zat kimia sederhana di suatu tempat, entah itu di bumi atau di planet lain. Pertanyaan nomor 3A yaitu jelaskan proses cloning pada tumbuhan, misalnya kultur jaringan, dan hewan, misalnya domba doli. Apa tujuan utama dari kedua teknik tersebut? Nah, jawabannya yaitu cloning tumbuhan lewat kultur jaringan dilakukan dengan mengambil bagian kecil dari tanaman seperti daun atau batang, lalu ditanam di media khusus yang mengandung hormon. Hormon ini mendorong sel membentuk kalus, lalu tumbuh menjadi tunas dan akar hingga jadi tanaman utuh yang identik dengan induknya. Tujuannya adalah memperbanyak tanaman unggul, melestarikan varietas langka, atau mengadakan tanaman yang sulit dikembangbiakan secara biasa. Nah, yang selanjutnya, cloning hewan seperti domba doli dilakukan dengan mengambil inti sel tubuh hewan, lalu dimasukkan ke sel telur yang telah dihilangkan intinya. Sel ini dikembangkan jadi embrio dan ditanam di rahim induk pengganti hingga lahir. Tujuannya adalah melestarikan hewan langka, menghasilkan hewan unggul atau keperluan riset dan medis. Namun proses ini masih rumit dan menimbulkan perdebatan etis.
Pertanyaan yang nomor 3B yaitu mengapa cloning hewan dianggap lebih kontroversial secara etis dibandingkan cloning tumbuhan. Nah, berikan jawaban dari aspek biologi sosial. Nah, jawabannya yaitu cloning hewan lebih kontroversial secara etis dibandingkan cloning tumbuhan karena hewan, terutama mamalia, memiliki sistem biologis yang kompleks dan proses cloningnya sering menyebabkan kegagalan atau penderitaan. Secara sosial, cloning hewan memicu kekhawatiran tentang kesejahteraan hewan, penyalahgunaan teknologi, dan potensi cloning manusia. Sementara itu, cloning tumbuhan umumnya diterima karena dianggap bermanfaat untuk pertanian dan pelestarian. Pertanyaan nomor 3C, bagaimana cloning dapat menjadi solusi atau ancaman bagi konservasi spesies langka? Analisislah dengan studi kasus. Jawabannya yaitu, cloning bisa membantu konservasi spesies langka dengan meningkatkan jumlah individu dari populasi yang sangat sedikit. Dengan mengambil materi genetik dari hewan yang masih hidup, cloning dapat menciptakan keturunan baru yang identik dan membantu menjaga kelangsungan hidup spesies, terutama yang sulit berkembang biak secara alami. Namun, cloning memiliki resiko. Tingkat keberhasilannya rendah. Hasil cloning bisa memiliki masalah kesehatan, dan prosesnya memakan banyak sumber daya. Cloning juga tidak menyelesaikan masalah utama kepunahan seperti perusakan habitat dan pemburuan. Jika hanya sedikit individu yang digunakan sebagai sumber genetik, keragaman gen bisa menurun, membuat spesies rentan terhadap penyakit dan perubahan lingkungan. Karena itu, cloning hanya sebaiknya digunakan sebagai bagian dari strategi konservasi yang menyeluruh, bukan satu-satunya solusi. Aspek etika dan keberlanjutan juga harus dipertimbangkan agar teknologi ini digunakan secara bijak. Pertanyaan nomor 4A, mengapa kesalahan dalam penggunaan satuan dapat menyebabkan kegagalan dalam eksperimen fisika? Berikan contoh kasus. Jawabannya yaitu kesalahan dalam penggunaan satuan dalam eksperimen fisika bisa berakibat fatal karena satuan memastikan hasil pengukuran dimengerti secara universal. Tanpa satuan yang tepat, data bisa disalahartikan dan menyebabkan kegagalan. Contohnya, Mars Climate Orbiter milik NASA hancur pada 1999 karena perbedaan satuan. Satu tim menggunakan satuan imperial sedangkan sistem pesawat memakai metrik. Akibatnya, pesawat masuk ke atmosfer Mars dengan sudut salah dan hancur. Ini menunjukkan pentingnya ketelitian dalam penggunaan satuan. Pertanyaan nomor 4B, sebuah pengukuran panjang menggunakan jangka sorong menunjukkan hasil 5,25 cm. Jelaskan apa yang dimaksud dengan angka pasti dan angka taksiran dalam hasil pengukuran tersebut. Jawabannya yaitu angka pasti adalah angka-angka yang terbaca dengan jelas dan yakin dari skala utama jangka sorong. Dalam hasil 5,25 cm, angka 5 dan 2 adalah angka pasti. Kamu bisa melihat dengan yakin bahwa garis 0 skala nonius melewati lebih dari 5 cm dan lebih dari 2 garis setelahnya pada skala utama. Jadi angka-angka ini tidak menimbulkan keraguan. Sementara itu, angka taksiran adalah angka terakhir yang kamu perkirakan atau baca di antara dua garis skala terkecil pada skala nonius yang berimpit dengan salah satu garis pada skala utama. Pada hasil 5,25, angka 5 terakhir adalah angka taksiran. Mengapa demikian? Karena skala nonius membantumu membaca dengan lebih teliti hingga sepersekian sentimeter. Tetapi tetap saja ada sedikit perkiraan visual di sana. Kamu melihat garis nonius tertentu paling lurus dengan garis utama, dan angka di skala nonius itulah yang menjadi angka taksiranmu. Jadi, meskipun berusaha setepat mungkin, angka terakhir ini mengandung unsur perkiraan dari mata pengamat. Singkatnya, 5 adalah
5 dan 2 adalah hasil pembacaan yang yakin dari skala utama, sedangkan angka 5 terakhir adalah hasil perkiraan dari skala Nonius untuk memberikan ketelitian yang lebih tinggi. Pertanyaan nomor 4C, dalam konstruksi jembatan mengapa pemahaman tentang besaran gaya, massa, dan percepatan sangat kritis? Jelaskan dengan contoh kasus kegagalan konstruksi akibat kesalahan analisis besaran. Jawabannya yaitu dalam pembangunan jembatan penting memahami gaya, massa, dan percepatan untuk menjaga keamanan dan kekuatan struktur. Setiap bagian jembatan punya massa yang menghasilkan gaya gravitasi, menciptakan beban yang harus ditahan. Menurut hukum Newton 2, gaya sama dengan massa kali percepatan. Makin besar massa atau perubahan kecepatan, makin besar gaya yang terjadi. Jika salah hitung, jembatan bisa rusak atau runtuh. Contohnya, jembatan Tacoma Narrows runtuh karena gaya angin yang tak diperhitungkan memicu getaran besar, beban mati material, dan beban hidup kendaraan berjalan kaki juga harus dihitung tepat. Pertanyaan selanjutnya, jelaskan bagaimana hukum 2 Newton, sigma ma, menjelaskan hubungan antara gaya mesin dan percepatan mobil. Jawabannya yaitu hukum 2 Newton menyatakan bahwa percepatan suatu benda berbanding lurus dengan gaya total yang bekerja padanya dan berbanding terbaliknya dengan massanya. Rumusnya adalah sigma F ma yang berarti jumlah gaya sigma F sama dengan massa dikalikan percepatan. Dalam kasus mobil, gaya mesin adalah gaya utama yang mendorong mobil untuk bergerak. Ketika mesin menghasilkan gaya itu menyebabkan mobil mengalami percepatan. Semakin besar gaya mesin, semakin besar percepatan mobil, asalkan massanya tetap. Sebaliknya, jika massanya lebih besar, maka gaya yang sama akan menghasilkan percepatan yang lebih kecil. Jadi, hukum ini menjelaskan bahwa percepatan mobil tergantung pada seberapa besar gaya yang diberikan oleh mesin dan seberapa berat mobil tersebut.